warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari pertama di usia kacang 10 hari kita mulai penyemprotan menggunakan bahan-bahan aktif seperti pestisida, insektisida. Cuman di sini kita memakai bahan aktifnya seperti Exer, Amate, Ambithion dan M21 dan obat dari Cina. Di sini fungsinya ada beberapa fungsi. Salah satunya untuk obat ini untuk merangsang pertumbuhannya akar, biar akar itu semakin kuat, semakin kokoh, dan inti dari semuanya itu biar akar terjamin dari masukan asupan gizi yaitu kalsium, magnesium. Dan di sini ada M21. Kenapa kita pakai M21? Salah satunya kita untuk pembenahan tanah yang terlalu asam dan rusak karena kimia. Dan kedua, kita memakai Exer karena di sini kita harus memakai penembus ataupun perekat. Bisa dikatakan penembus, juga bisa dikatakan perekat untuk menghancurkan telur-telur ulat dan yang lain-lainnya. Dan di sini ada Amate, insektisida untuk pembasmi seperti ulat, kutu dan yang lain-lainnya. Di sini untuk Ambithion ini fungsinya ada 3, yaitu asam amino, mikro, dan fultan. Untuk yang jelas untuk penyuburan. Kita racik sebagaimana aturan dosis yang dianjurkan sama obat-obatan tersebut. Karena umur 10 hari kita memakai dosis itu rendah. Jangan sampai kita memakai dosis terlalu over karena itu nanti akan berefek ke tanamannya. Bisa keracunan, tentunya bisa keracunan. Jadi istilah bahasanya magak kalau bahasa kami. Jadi kita memakai M21 itu tidak perlu banyak-banyak karena untuk pembenahan tanah itu memakai 20 mili. Nah, kita memakai 20 mili. Untuk obat Cinanya langsung perangsang akar kita memakai 2 mili. 2 mili. Jangan lebih. Ataupun 5 tetes. Di sini ada panduannya 2 mili untuk 16 liter air. Dan untuk penembus kita memakai 10 mili. Kita memakai 10 mili. Jangan lupa sekaya gimana pun kita harus memakai takaran karena biar tidak keracunan ke tanamannya langsung ataupun overdosis. Untuk Amatenya, obat ulatnya kita memakai 10 mili. Jika kita memakai lebih bukan karena tidak bagus, cuma nanti ketika ada hama yang terlalu banyak kita memakai dosis tinggi sehingga obat ini tidak mampu. Kita harus memakai secara step by step, istilahnya sedikit demi sedikit. Untuk asam aminonya kita pakai 15 mili untuk penyuburannya. Aduk sampai rata. Ya, ini kita penyemprotan dari fase umur 10-11 hari
Ntar dulu. Umur 10 sampai 11 hari kita lakukan perutinan penyemprotan 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung cuaca. Ketika cuaca hujan, kita melakukan setiap hari, walaupun dosisnya itu rendah, karena kita emang mengantisipasi hama-hama tersebut, jamur, bakteri, dan yang lain-lainnya. Untuk obat Cina ini yang dinamakan Tecin. Mungkin di daerah yang lain-lainnya ada ataupun juga nggak ada. Kalau untuk khusus di wilayah kami ini ada. Nah, ini nggak semuanya toko ada obat Cina ini. Dan yang untuk kita melihat di sini, kita melihat penyemprotan itu jangan asal menyemprotkan. Karena apa? Kita lihat pertumbuhan. Jika emang pertumbuhan itu maksimal, kita penyemprotan tinggal perawatan saja. Kita memakai pestisida, insektisida itu sesuai dengan kegunaannya. Ibarat kita sakit, kalau kita sakit kepala jangan beli obat Promax, kita belinya ya obat sakit kepala, biar fungsinya itu tepat ke sasarannya. Untuk jenis-jenisnya obat ada Ametion, ada Exer yang kami pakai, ada M21 dan ada Amate. Itu tergantung penyakit, kesuburan tanah dan asamnya. Kita rawat seperti itu. Untuk kita perutinan itu 3 hari sekali. Emang kita carakan 3 hari sekali agar apa? Kita bisa mengendalikan hama, walaupun dosisnya itu rendah. Kita tidak pernah memakai dosis tinggi. Karena apa? Ketika pakai kita dosis tinggi, nanti ketika menemukan hama-hama yang kebal, obat-obat ini tidak berfungsi lagi. Tapi kalau kita memakai dosis rendah, ketika nanti hama tinggi, kita pakai dosis tinggi, itu hama akan mati. Jadi itu cara kami untuk mengantisipasi hama tersebut. Dan untuk usia kacang, usia jagung, usia timun dan yang lain-lainnya, jenisnya tanaman gantung, itu sangat berbeda-beda kita perawatannya. Jadi kita tidak sama. Untuk mulasanya penyemprotannya, kita memakai 3 hari sekali. Itu karena emang tujuan kita pertama itu untuk mengendalikan hama tersebut. Mungkin seperti itu. Dari usia tanam sampai akhir panen itu kita tidak bisa mengukur berapa kali penyemprotan, tergantung cuaca dan tergantung juga sama hama. Mungkin kita penyemprotan itu emang kita rutinin 3 hari sekali, bisa kita nyampe akhir sampai panen itu 15 sampai 20 kali penyemprotan. Itu pun tergantung penyakitnya. Cukup sekian mungkin dari saya pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan aja untuk perawatan pertama di usia 10 hari. Kita membuat video ini agar kita saling belajar untuk di sektor pertanian, dan kita bergabung juga sama DPW, Direktorat Pengembangan Wakaf. Dan di sini ada 6 anggota. Tentunya di sini ada 6 anggota. Kita berjalan sesuai arahan pimpinan kami. Kemarin kita ada musyawarah atau konsultasi dan ataupun meeting untuk meningkatkan hasil-hasil dari sektor pertanian, perikanan, peternakan. Kita selalu evaluasi untuk perkembangan. Jadi di sini ada 6 anggota, tentunya saya sendiri, ada Pak Susilo, ada Pak Nur, ada Pak Faik, ada Bapak Vira, ada Bapak Farno. Di situ kita fungsinya masing-masing untuk meningkatkan hasil-hasil produktivitas hasil kita. Jadi kita selalu evaluasi dan belajar sesuai arahan pimpinan kami. Tentunya di Direktorat Pengembangan Wakaf atau DPW. Mungkin seperti itu. Kita akan selalu membuat video-video untuk perkembangan di Direktorat Pengembangan Wakaf ini. Untuk tahun 2026 kita ada dongkrakan sesuai arahan
Ustadz Taufik untuk selalu gimana caranya kita meningkatkan semua hasil-hasil produktivitas kita. Tentunya arahan dari Pak Ustadz Taufik agar kita selalu senantiasa istiqomah, ya, untuk selalu istiqomah bekerja agar semuanya itu berkah. Di sini dituntut kita itu untuk saling menghargai, saling jujur untuk dalam hal setiap apapun. Jangan sampai kita itu ada indikasi-indikasi yang terselubung, agar pertanian kita, perikanan kita, peternakan kita semuanya itu berkah. Mungkin seperti itu aja. Untuk rutinitas video ini jangan lupa kita selalu berbagi, jangan lupa kita selalu berbagi ilmu agar semuanya kita itu semakin lancar. Biar apa, kalau para suhu-suhu itu mengetahui ini, ya mudah-mudahan memberikan saran ke kita. Saya hanya manusia biasa yang mungkin banyak kurangnya gitu tentang di dunia pertanian. Untuk para suhu-suhu, ajari bagaimana caranya untuk selalu meningkatkan hasil-hasil yang memuaskan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, subscribe, dan like YouTube kami, Berguru Channel. Jangan lupa share dan like YouTube kami, Tradisi Berguru Channel, agar semuanya berkah. Oke, amin.